Selamatkan pekerja Indonesia. Kenapa berbeda? Ya sesuai dengan kemampuan, karena memang perusahaan A bisa jadi membutuhkan tenaga pekerja yang mampu untuk A, kemudian perusahaan B mungkin membutuhkan pekerja yang mampu IT dan lain-lain sebagainya. Artinya yang pasti negara Indonesia itu berkeinginan agar seluruh warga negaranya dapat melakukan sebuah pekerjaan, dapat menjadi pekerja yang baik dan dapat penghidupan yang layak. Selanjutnya pada poin C pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan mewujudkan kesejahteraan. Artinya siapapun yang menjadi pekerja itu harus harus dilindungi oleh undang-undang dan negara. Kemudian poin D pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, artinya penghasilan mereka harus penghasilan yang layak. Nah, itu nanti akan kita bahas kembali mungkin apa maksudnya penghidupan yang layak. Adanya kewajiban perusahaan membayar upah pekerja itu seminimalnya itu sesuai dengan UMR, dan bahkan ada larangan keras pembayaran upah pekerja di bawah UMK atau UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pasal 5 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membahas tentang masalah kesempatan dan perlakuan yang sama dalam sistem ketenagakerjaan. Bahwa pasal 5 mengatakan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Nah, sini sudah mulai masuk bahwa tidak ada alasan pengusaha tidak menerima atau menolak para tenaga kerja yang mungkin disabilitas. Kenapa? Karena di pasal 5 dikatakan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama. Kan saya sudah sampaikan di awal bahwa tenaga kerja itu adalah orang yang sudah mampu melakukan sebuah pekerjaan tapi belum bekerja. Berarti tenaga kerja itu adalah orang yang sudah cukup berkemampuan baik umur serta waktu dan kemampuan bisa melakukan sebuah pekerjaan tetapi belum melakukan sebuah pekerjaan. Yang sudah melakukan pekerjaan itu namanya pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi saya ulangin, ini keprihatinan kita terhadap kawan-kawan disabilitas sih sebenarnya. Kenapa kita sangat jarang melihat bahwa kawan-kawan yang disabilitas itu diberikan kesempatan oleh perusahaan untuk bekerja di perusahaannya. Padahal di pasal 5 itu dikuatkan dan ditegaskan tidak ada diskriminasi dan semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Oke, saya lanjut di pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Jadi di pasal 6 dikuatkan lagi nih pasal 5 tadi yang sudah kita bicarakan, bahwa semua pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang sama oleh pengusaha tanpa diskriminasi. Oke, saya rasa pemaparan dari dasar sudah kita bahas. Baiknya kita lanjut membahas tentang pekerja penyandang cacat. Kemudian saya lanjut di pasal 67. Nah, ini langsung konsentrasi atau spesifik terkait masalah tenaga kerja cacat. Di pasal 67 dikatakan ayat 1, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Artinya bahwa pengusaha yang memakai pekerja yang
dari golongan atau kawan-kawan disabilitas harus memberikan perlindungan kepada pekerjanya atau kepada pekerja yang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis kecacatannya. Contoh, ini saya kasih contoh nih biar lebih konkret. Misalnya seseorang yang cacat di kaki, misalnya susah untuk berjalan, misalnya, ini mohon maaf nih ya, ini karena ilmu, jadi saya rasa tidak ada masalah untuk kita buka. Misalnya dia susah berjalan begitu, misalnya memakai tongkat misalnya, ya janganlah dia dipekerjakan itu di lantai 2 tanpa lift atau di lantai 3 tanpa lift. Ya gunakanlah si kawan kita yang cacat di kaki itu misalnya menggunakan menjadi pekerja IT misalnya, yang duduk di meja tinggal pegang komputer misalnya dan lain-lain. Pokoknya apa ya, bahwa pengusaha itu menyesuaikan pekerjaan yang diberikan kepada penyandang cacat, dan itu merupakan sebuah perlindungan. Itu maksud dari pasal 67 ayat 1. Kemudian pemberian di ayat 2, pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setelah ada perintah di ayat 1 bahwa pengusaha harus melindungi pekerjanya sesuai dengan kecacatannya, di ayat 2 dikuatkan lagi bahwa pemberian perlindungan itu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini. Ya biasalah kalau misalnya ada aturan, ada sanksi, ada aturan, ada yang melanggar dan harus diberi sanksi. Apa sanksi bagi pekerja yang melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 67? Sanksinya adalah berarti terjadinya pelanggaran pada pasal 187, yaitu ayat pertama, sanksi kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan. Saya ulangin, pelanggaran pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu termaktub pada pasal 187 yang mengatakan bahwa di ayat 1 adanya sanksi kurungan 1 bulan atau sampai dengan 12 bulan paling lama, kemudian denda 10 juta dan paling besar 100 juta. Di ayat 2 dikatakan bahwa sanksi kurungan di poin 1 di ayat 1 itu merupakan sebuah tindak pidana pelanggaran. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Mohon maaf kepada kawan-kawan disabilitas, tetap semangat. Anda sebenarnya memiliki hak untuk menjadi pekerja di negara Indonesia ini. Buktinya bahwa undang-undang tetap memperhatikan Anda, kawan-kawan disabilitas, sehingga Anda tetap harus hidup dengan kesejahteraan dan hidup dengan sejahtera. Pesan saya kepada para pekerja, khususnya kepada para pengusaha, kalaulah kawan-kawan pengusaha memiliki sebuah pekerjaan, silahkan buka peluang untuk kawan-kawan penyandang cacat ataupun disabilitas. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam pekerja, kita selamatkan pekerja Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.